ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah monggo kawalidaken tansah mujuaken para syukur kita. Dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala berkatah kenikmatan ingkang sampun diparingaken dumateng kita sedaya sehingga wonten modal sonten punika Allah Subhanahu wa taala ngabelaken langkah ugi manah kita kangge tindak untuk majelis ilmu punika. Mugia kanthi niatan ikhlas lillahi taala sedaya wau dadosaken kita sedaya gampil mlebet wonten surganipun Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sapunika wonten bulan Dzulhijjah, wonten dinten Arafah. Bila diperketikaken Ibnu Hajar Al-Asqalani pilih Yaumul Arafah menika itqum minan nar, hari pembebasan dari api neraka. Terus yang baik menika wonten setunggalipun perkataan ngendika wa yaumul arafah wa yaumul itqum minan nar fayak tiqullah minan nari man waqafa bi arafah wa man lam yaqifu biha min ahlil amsari minal muslimin. Terus dinten Arafah menika dinten pembebasan saking geni neraka. Allah Subhanahu wa taala bebasaken saking geni neraka menika sinten ingkang nindakaken hukum wonten Arafah atau berada di Arafah. Wa man lam yaqif biha, dan orang-orang yang tidak berada di Arafah min ahlil amsari minal muslimin, dari kaum muslimin, dari seluruh negara, dari kaum muslimin. Dan jamaah kembali barakallahu sehingga monggo kita katakan dan kita donga istighfar dumateng sanipun Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi dosa ugi kelupatan kita menika dipun ampuraken Allah Subhanahu wa taala. Kita dipun tebiaken saking geni neraka dipun lebetaken wonten surganipun Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kembali barakallahu salajengipun selawat dan salam dikunjuk dumateng junjungan kita sing teladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang samangke wonten dinten akhir tansah kita tenggo syafaatipun. Bapak Ibu kembali barakallahu, Allah Subhanahu wa taala paling kabar gembira dumateng panjenengan sedaya wae. Terus enek kabar sing nyenengke wae. Purun boten. Kabare napa? Jenengan sedaya bakal mlebu swarga. Lho niku ora ngapusi lho Pak. Ora hukum jenengan. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ketika wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan berilah kabar gembira, al-bisyarah, kabar gembira. Bisyarah menika awalul khabar yaitu alal insan. Kabar yang pertama yang diterima oleh yang datang kepada seseorang itu namanya bisyarah. Bisa berupa yang baik, tapi bisa berupa yang buruk, Pak. Tapi sering tinggi kangge perkawis ingkang sae. Kata sini wonten surat Al-Baqarah menika wa basyiril ladzina amanu, dan berilah kabar gembira dumateng tiyang-tiyang ingkang iman wa amilus sholihat, lajeng pun nindakaken amal saleh, anna lahum jannatin, bahwasanya bagi mereka itu surga tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Terus kabar gembira panjenengan sedaya purun iman lajeng pun nindakake amal saleh niku jaminane mlebu surga. Wis ana kabare, Pak. Lho benar tadi. Lah, mlebu surga niku kan selama kita iman, mlebu surga niku kan enten benten-benten Pak. Pindah mlebu surga tanpa hisab.
Nanti kalau mlebu tanpa hisab, loro mlebu surga dengan hisab ringan. Jadi dihisab, diperiksa catatan amalipun, kemudian dipersilakan masuk ke dalam surga. Ning enten yang menika mlebu surga dengan hisab yang berat dan diadab. Nah, kita putra jenengan pilih pundi, Pak? Enek kabar gembira mlebu surga, ning mlebu surga iki enek carane beda. Beda. Nah, kalau pilih itu jenengan pilih pundi? Pertama nih, mlebu surga tanpa hisab dan tanpa adab, mlebu surga. Nggih tentunipun monggo. Jaminan mlebu surga menika enten, nek pengin kedudukan surga kita, carane mlebu surga menika gampil nggih monggo. Kita tingkataken iman, ugi monggo kita nindakaken amal kesaenan amal saleh. Terus awit wong ra iman ora mlebu surga, Pak. Wong ra iman niku ora bakal mlebu surga. Senajan to kuwapine ra karuan. Dia beramal dengan habis-habisan hartanya, berinfak, bersedekah, ini orang iman, orang bakal mlebu. Ya mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dunia dengan dia membantu orang-orang, dia dimudahkan urusan dunianya, tapi amalipun mangke wonten akhirat niku boten gunane. Bahkan disebutkan wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Jadi diadakan amal-amal mereka, tapi kemudian amal-amalipun mereka dipun dadosaken debu yang berterbangan. Terus ana gunane, Pak. Maka iman itu penting. Senajan to iman menika cilik banget, jadi jaminan mlebu surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ngendika akhriju minan nar. Tetes wonten setunggalipun riwayat, ketika ahli surga itu masuk ke dalam surga, ahli neraka masuk ke dalam neraka, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di hadis kursi, akhriju minan nar man kana fi qalbi min qardali minal iman. Keluarkan dari neraka siapa saja yang ada keimanan senajan sebesar biji kon ketok iman. Jadi nek wis do mlebu mapan nggone dhewe-dhewe dilebok sing mlebu neraka, mlebu surga, mlebu swarga. Lah niku terus diseleksi, cek sapa to sing duwe iman. Lah niku didalke saking neraka. Maka iman niku penting. Dadi nek pengen mlebu surga, iki kudu imane sing kandel napa ngantos namung sak biji sawi, yang biji sawi ya belum surga. Ini monggo caranya nek neraka disiksa sih, Pak. Disiksa oleh neraka sih. Karena orang itu akan masuk surga kalau dia bersih dari dosa. Kalau ngersake kita niku bersurga, nah kedah kita niku dosanya resik, Pak. Kalau tidak bersih di dunia, maka dibersihkan di akhirat, dilebokkan tanda neraka-nipun Allah Subhanahu wa taala ngendikanipun Ibnu Qayyim. Terus dibersihkan di dunia dengan satu taubatan nasuha. Dosa niku saged hapus dengan taubatan nasuha. Kita tobat kanthi saestu. Bukan tobatnya kaya kapok lombok. Kapok lombok ketok pedes-pedes mangan sebelah. Besok itu mana? Tambah mana? Jadi sebelah mana ibu-ibu biasanya putri-putri bapak sebelah itulah nih. Kita pedes-pedes ya ngomong apa-apa besok itu mana? Tapi tobat dengan meninggalkan maksiat. Kemudian yang kedua, nyesel sampun ndakne maksiat menika. Nah, yang ketiga, syarat yang ketiga, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Jadi buatan kok bertobat khususnya diulangi itu dengan bertobat. Kemudian yang kedua, dengan amal soleh, Pak. Dosa kita niku saged dihapus, diresiki kanthi amal soleh. Kados ini kita tidak akan saumarofah menika, Pak. Rasulullah ketika bilih saumarofah menika ihtab sabaha yukafiru sanatal ladzi qablahu wa sanatal ladzi ba'dahu
pilih poso Arafah menika ngapus dosa 1 tahun yang sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Jadi dihapus dengan dosa kita. Jadi rugi nek kita niku dinten nika mboten nindakake salat puasa. Jadi dihapus. Sholat yang satu dengan sholat yang lain menghapus dosa di antara kedua sholat. Jumat satu dengan Jumat yang lain menghapus dosa di antara kedua Jumat. Ramadan satu dengan Ramadan yang lain menghapus dosa di antara kedua Ramadan. Allah niku ngersake dosa kita niku teh. Randi dosa dengan amal soleh menghapus dosa kita. Kalau dengan amal soleh durung dipun paringi musibah. Allah paring musibah di mata kita. Supados dosa nipun menika telas hapus. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala amin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta sawkata yusabuha illa kafarallahu biyan khatayahu. Apapun yang menimpa seorang mukmin, kesedihan, kekhawatiran, capek, letih, bahkan disebutkan duri yang menusuk kakinya. Nek kiyambakipun menika sabar, saged dados penghapus dosa kelepatan. Monggo nek pun dosane teng donya niku telas, boten enten dosane lebih banyak amalnya, maka dia akan masuk surga. Tapi nek mengkirun sewu dosane luwih akeh ketimbang amale, di dunia tidak ada lagi kesempatan, tegasipun namun dipepet dan pengarsanipun Allah, maka dia dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang dicuci, dibersihkan. Ngatos trip kapan? Ngatos Allah mengendaki. Nah bagaimana? Ini mau dosanya podo, dosa amalnya podo. Sebagian ulama ngendika orang yang amal kebaikannya sama dengan amal keburukannya, maka dia berada di al-araf. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sama orang makna, sehingga monggo kita kedahipun senang Pak, enek kabar gembira, sedaya badhe mlebet swarga. Tentunipun monggo syaratnya enek syaratnya. Mlebu surga itu ada syarat dan ketentuannya. Syaratnya kudu iman, kali kudu gelem nindakake amal saleh. Jamaah kembali warahmatullahi wabarakatuh. Tadi surat Tuhan itu mengendikakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu may ya'ti rabbihi mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihan fa ulaika lahum darajatul ula. Jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Wadhalika jazaa'u man tazakka. Innahu sesungguhnya mayati rabbahu, sinten ingkang datang kepada Rabbnya, mujriman, melakukan keburukan atau maksiat dosa, wa inna lahu nar wa inna lahu jahannam, maka sesungguhnya baginya neraka jahanam, la yamutu fiha wa la yahya. Yang baik pun menikah nek jero neraka jahanam ora mati ora urip. La yamutu fiha wa la yahya. Innahu may ya'ti rabbahu mujriman, tegesipun yang ingkang datangi Allah dalam kondisi berdosa itu atasnya apa? Musyrikan, tumindak syirik. Terus Ibnu Jauzi tafsiraken musyrikan, tumindak syirik. Fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Jadi maka baginya neraka jahanam, mereka itu tidak hidup, tidak mati. Jadi karena mati sudah dimatikan. Itu dari sembelih. Dulu pernah kita sampaikan mati sudah sembelih. Karena saya pun boten enten mati kering. Mati itu gak ada yang dunia. Teng akhirat pun boten enten mati kering. Terus la yamutu fiha wa la yahya. Lajeng wa mayati, barang siapa yang mendatanginya mukminah dalam kondisi mukmin, beriman,
Kalau bapak nggak ada iman, senajan atau iman biji besar biji sawi, kalau amil solihan, lajeng yang baik pun mereka nindake amal soleh. Dan monggo beriman kudu gelem nindake amal soleh. Nek pengen mlebu surga tanpa kisah, yo amale soleh sih kok. Karena pengen di mlebu surga kisah sing ringan, yo perbanyak amal solehnya. Jangan sampai nanti dikisah berat kawit dosane luwih akeh ketimbang amale, Pak. Faulaika maka mereka itulah lahum bagi mereka darajatul ula, derajat yang tinggi. Terus dipun ketika akan jamaah rahimahullah pilih faulaika lahum darajatul ula, yakni darajatul jannah. Pilih derajat utawi tingkatan teng surga. Walaupun sebagian ulama mengatakan kedudukan mereka di antara kedudukan yang lain, tapi maksud salah segalipun tafsiripun kedudukan tingkatan teng surga. Intinya ingkang tindake amal soleh, iman, tindake amal soleh, maka darajatul ula ketika Abbas darajatul jannah. Menika kedudukan wonten ing surganipun Allah Subhanahu wa taala. Terus kiam baikun menika angsal kedudukan ingkang inggil mangke wonten surganipun Allah Subhanahu wa taala. Pak Bu nggih, awit surga niku nggih bertingkat-tingkat. Ibnu Katsir nalikanipun jelasaken ayat menika Bapak Ibu. Faulaika lahum darajatul ula, ay al jannatu dzata darajah al-aliyah wal ghuraful aminat wal masakinu thayyibat. Mereka itulah orang-orang yang meroleh tempat tinggal. Maksudipun mereka mendapatkan surga yang memiliki tingkatan-tingkatan yang tinggi dan kamar-kamar yang aman serta tempat-tempat yang baik di surga. Dan surga itu bertingkat. Banyak tingkatan ini. Yang paling inggil menika surga Firdaus. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, inna fil jannati mi'atu darajah. Saat temene wonten ing surga menika wonten 100 tingkatan. Terus hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah di Rasulullah, ya hadis riwayat Bukhari nomor 2790. Inna fil jannati mi'atu darajah. Saat temene teng surga niku wonten 100 tingkatan. A'adallahu lil mujahidina fi sabilillah, yang dipersiapkan oleh Allah untuk para mujahid di jalan Allah. Kullu darajataini ma bainahuma kama bainas sama'i wal ardh. Jarak antara dua surga yang berdekatan sejauh jarak langit dan bumi. Jadi surga satu ke surga dua jaraknya langit karo bumi. Nek 100 yo waduh banget Pak. Langit karo bumi wis waduh meneh. Langit bumi ping 100 Pak. Lanjut dengan ketiga kan, fa idza sa'altumullahu fas'alul firdaus. Dan jika kalian meminta kepada Allah maka mintalah surga Firdaus. Boleh Pak kita meminta surga? Dongo. Monggo, boleh kita minta surga. Dongo itu dumateng sanipun Allah. Nek perlu njaluk surga Firdaus. Bukan berarti saya tidak menginginkan surga dan saya tidak takut neraka. Ini kan kelompok sufi ada di sini Pak. Ya, ibadah saya bukan karena takut pada neraka, bukan karena saya menginginkan surga, tapi ibadah saya karena cinta pada Allah. Nah ini mungkin terus Pak, kita itu mungkin boleh meminta surga dan berlindung dari api neraka, boleh meminta surga. Rasulullah Muhammad ngajari itu Pak, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bihi minan nar. Ya Allah, aku meminta kepadamu surga dan aku berlindung dari api neraka. Tetap boleh kita minta surga Pak. Dongo monggo. Boleh. Ngeten iki Pak, dongo wonten 10 hari yang awal di bulan Dzulhijjah. Dadi bulan Dzulhijjah niku sing utama niku 10 yang pertama. Monggo
ilmu. Nyuwun dumateng ngarsanipun Allah berdoa. Bermunajat dumateng ngarsanipun Allah nyuwun. Lah kita tersake pengen ketahake surga dijamin ke surga. Kok njaluk ora gelem kon ngamal apa? Nek kan muskilah. Teko pengajian ini janjane Pak, janjane niku jalan sing gampangke mlebu swarga. Terus jalan yang memudahkan. Masalah katarik kata musyfi ilman sallallahu bi tariqat ilal jannah. Terus jalan yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga. Jadi harus dikandani iki lho di dalam sing gampang mlebu surga. Nek sing makan yo oke betul. Jadi alhamdulillah ini kata lumayan. Jadi monggo niku dijogo. Nek pengen gampang mlebu swarga. Fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah wa fawqahu arsyur rahman wa minhu tafajjaru anharul jannah. Karena itulah surga yang paling tengah. Jadi surga Firdaus itu surga yang paling tengah dan paling tinggi, yang di atasnya terdapat arsy milik Ar-Rahman, milik Allah Subhanahu wa taala. Darinya pula Firdaus bercabang sungai-sungai surga. Terus dari surga Firdaus mengalir sungai-sungai bercabang. Dados sampeyan orang makmullah sudah malih surga menika wonten tingkatan-tingkatan. Sing paling inggil inggih menika surga Firdaus, surganipun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita nggih mengke saged mlebet wonten surga Firdaus. Kemudian dalam hadis lain Pak ketika akan hubunganipun kalian surga niku tingkatanipun kathahipun tingkatan wonten setunggalipun riwayat hubunganipun kalian surga tingkatan surga menika Rasulullah ketika yuqalu li sahibul Quran Iqra wartaqi waratil kama kunta turatil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayati taqra biha. Ditatakan para penghafal Quran, kemudian dengan para penghafal Quran, bacalah dan naiklah, bacalah dengan tartil sebagaimana kamu dulu membaca tartil di dunia, karena posisimu pada akhir terakhir ayat yang kamu baca. Sehingga para ulama menjelaskan bisa jadi surga itu jumlahnya tingkatanipun sebanyak ayat yang ada di Al-Quran. Kedudukan itu ya nanti terakhir yang dia apalan pun kedudukan itu karena membaca nanti di akhirat betul terus kok boleh Quran Pak. Ini pun apa yang dia hafal. Sehingga Imam Al-Mundiri yang baik pun mendikakan telah ada dalam sebuah atas bahwa jumlah ayat Al-Quran sesuai dengan anak tangga surga di akhirat. Jadi katakan kepada si pembaca, naiklah di tangga itu sesuai dengan kadar bacaanmu dulu dari ayat Al-Quran. Maka barang siapa yang menyempurnakan bacaan semua Al-Quran, maka ia akan mendapatkan anak tangga surga yang paling tinggi di akhirat. Dan barang siapa yang telah membaca sebagian darinya, maka naiknya anak tangganya sampai pada kadar tersebut dan akhir pahalanya sampai pada akhir bacaan pun. Sehingga itu ayat ini ayat yang memotivasi kita ngapalke Quran. Terus nek pengen kedudukan tinggi, ya, hafalkan Quran, diamalke di sini Al-Quran. Amin. Innallaha yarfa'u bihadzal kitaba aqwaman wa yad'u bi akhari. Sakmene Allah itu ngangkat derajat kedudukan tiyang niku dengan Al-Quran, dan Allah akan merendahkan kedudukan tiyang niku ugi kalian Al-Quran. Terus sama teman-teman makhluk sudah balik terus. Nggih, nek tanget tingkatanipun surga luar biasa kata itu. Mungkin kita mungkin di tingkat yang paling tinggi. Dan terus mlebune carane beda-beda, bahkan pintunya pintu yang berbeda. Ada yang masuk dari pintu babur ya, pintu puasa, sedekah. Lah kita nika ajeng mlebu ngangge amal nopo.
disebut ngangge amal nopo? Sholatnya kita ada oke. Sholat apa puasa atau apa? Monggo dadeke amal spesial dalam kehidupan kita hingga akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan ada sampun nanten terus menjelaskan cukup Mas. Jadi mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk beramal karena sekali lagi Allah wis ngabarke kabar gembira termasuk panjenengan sedaya binjing bakale rebu monggo jadi imanipun kata kangge kita nindakake amal saya mengatakan subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi